Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Saya persilahkan jemaat untuk mengambil waktu saat teduh. Mari kita dengan hati yang sungguh-sungguh kita datang menyembah Tuhan. Keagungan dan semarang ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Glory to God in the highest, for your great and matchless name. I worship you and honor you. You're lifted up in this place. Jesus the Son, there's no other.
masuk ke dalam doa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan setiap kami sampai hari ini. Engkau Tuhan Allah yang besar, Engkau Tuhan Allah yang setia, Engkau yang akan selalu memelihara kami dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur Tuhan pada kesempatan hari ini kami boleh bersama-sama datang ke hadapan Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kiranya yang siapkan hati setiap kami, siapkan hati dan pikiran kami, sucikan kami, layakkan kami, dan kiranya segala puji-pujian yang kami naikkan itu berkenan di hati Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang bertata atas ibadah kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat, dengan gereja segala abad, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat, dengan penuh sukacita kita tetap berdiri menaikkan pujian bagi nama Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah
persilahkan untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab kita ada hari ini, itu semua berkat kemurahan dan anugerah.
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini, walaupun masih dalam masa pandemi COVID, kita tidak bisa beribadah di rumah Tuhan, tapi kita masih tetap bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita dudukkan kepala, kita masuk dalam doa, kita mohon pertolongan Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur terima kasih ya Tuhan, untuk kasih pemeliharaan Tuhan di hari-hari yang kami boleh lewati di dalam masa pandemi ini ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kemurahan Tuhan kami boleh menjalani hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan selalu di dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau saat ini Tuhan kami boleh kembali untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami untuk kami boleh memiliki hati yang haus lapar akan kebenaran firman-Mu. Untuk kami juga mau merendahkan hati di hadapan-Mu untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, bersabdalah kepada kami, karena kami percaya firman-Mu Tuhan yang berkuasa, firman-Mu Tuhan yang memimpin senantiasa di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kami boleh menjalani kehidupan kami yang Tuhan masih percayakan untuk kami boleh menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, berkati hamba-Mu, tolong hamba-Mu, kiranya urapan kuasa Roh Kudus yang menolong hamba-Mu di dalam dia boleh menyampaikan, menguraikan akan sebagian firman Tuhan. Biarlah kebenaran Tuhan, firman Tuhan saja yang boleh disampaikan, sehingga kami boleh memperoleh berkat firman Tuhan yang kami boleh renungkan pada pagi hari ini. Kami serahkan waktu pemberitaan firman-Mu dari awal hingga akhir ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita bersyukur masih boleh diberi kesempatan untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan, walaupun masing-masing kita di rumah. Kita boleh menyembah, memuji Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan. Saudara, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saudara, pagi hari ini kita mau belajar, saudara, tentang kemurahan Allah di dalam kehidupan kita. Mari saudara kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 62. Saya mengajak saudara membuka Alkitab. Kita membuka kitab Mazmur, ya, kitab Mazmur 62 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saudara boleh membukanya, kitab Alkitab dalam kitab Mazmur nomor 62 ayat 1 sampai 9. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh? Mereka hanya bermaksud mengampaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya
mereka mengutuki Selah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita mengenal atau mempunyai Allah yang penuh dengan kasih, penuh dengan kebaikan, penuh dengan kemurahan, dan juga penuh dengan belas kasihan. Saudara-saudara sekalian, biarlah kita boleh pagi hari ini mau belajar, saudara, daripada Daud. Bagaimana saudara di dalam kehidupan daripada Daud, dia boleh sungguh percaya kepada Allah. Hanya Allah satu-satunya yang dimana dia boleh mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, biarlah kita juga demikian sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi. Saudara, apakah di dalam kehidupan kita senantiasa kita percaya hanya kepada Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus? Saudara-saudara sekalian, kita banyak mengenal tentang Allah. Kita mau belajar tentang Allah begitu banyak sekali, saudara, apa yang dinyatakan di dalam Alkitab. Tetapi saudara, biarlah apa yang kita boleh pelajari, ya, sedikit demi sedikit tentang Allah, kita boleh semakin diteguhkan akan iman kita. Saudara sekalian, kita melihat bahwa apa yang dinyatakan oleh Daud di dalam Mazmur 62 ini, saudara, di dalam ayat 2 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Saudara, ini bukan hanya satu pernyataan, saudara. Bahkan dikatakan di dalam ayat 2, hanya Dialah, hanya Allah lah gunung batu dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Di dalam ayat yang ke-6, saudara, dikatakan lagi, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapan. Hanya pada Allah saja. Di dalam ayat yang ke-7, hanya Dialah, hanya Allah lah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara-saudara sekalian, Daud memiliki iman kepercayaan kepada Allah yang dia kenal satu-satunya Allah yang menciptakan akan langit semesta ini, yang menciptakan manusia, dan yang menyatakan dirinya kepada manusia di dalam wahyu Allah yang Allah nyatakan bagi saudara dan saya. Saudara-saudara sekalian, kita melihat bahwa apa yang dipercayakan oleh Daud ini, saudara, bukan di dalam Daud di dalam keadaannya yang baik, saudara. Dia mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara, pemazmur Daud, dia
memiliki ketenangan, saudara, karena dia dekat kepada Allah. Daud, dia mendapatkan ketenangan di dalam hidupnya karena dia dekat dengan Allah. Saudara, apa artinya dekat dengan Allah di sini? Bukan berarti saudara Daud terus datang berdoa, merenungkan Tuhan, merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupannya, mempunyai waktu yang khusus untuk datang kepada Tuhan. Saudara, bukan demikian. Tetapi saudara dekat dengan Allah. Daud mempunyai hubungan dengan Allah di dalam seluruh kehidupannya. Bukan hanya pada waktu dia berdoa, bukan pada waktu dia datang menyembah beribadah kepada Tuhan, bukan pada waktu dia mengkhususkan waktu untuk datang kepada Tuhan, bukan. Tetapi di dalam iman percayanya bahwa Daud di dalam kehidupan sehari-hari dia mempunyai satu hubungan dengan Allah. Saudara, satu hubungan yang terus-menerus, satu hubungan di dalam segala keadaan. Saudara, kalau kita melihat latar belakang daripada Mazmur 62 ini, bagaimana saudara keadaan daripada Daud? Daud sebagai seorang raja, tetapi dia begitu banyak, saudara. Ya, sebelum dia sebagai raja, bagaimana Saul mengejar-ngejar Daud untuk membunuhnya. Saudara, Daud hidupnya di dalam masa-masa dia menjadi raja, saudara. Musuhnya bukan saja, saudara, orang yang bukan dekat dengan dia, tetapi saudara, anaknya sendiri, yaitu Absalom, ya, mengkudeta daripada Daud. Saudara, pada waktu itu Daud begitu terancam akan jiwa, akan nyawanya. Dan Daud merasakan akan begitu kesesakan, begitu keadaan musuh-musuhnya yang ingin merebut nyawanya. Bahkan saudara, anaknya sendiri yang akan mengambil kedudukan Daud sebagai raja. Tetapi saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam 2 Samuel, saudara, pasalnya yang ke-15 sampai yang ke-18, bagaimana permufakatan Absalom, saudara, yang akan mengkudeta daripada Raja Daud. Akhirnya saudara, Absalom mati. Saudara-saudara sekalian, kita melihat bagaimana Daud di dalam keadaan kehidupannya yang terancam nyawanya, saudara. Dia tidak hidup di dalam ketakutan. Dia tidak hidup di dalam kekhawatiran. Dia tidak hidup di dalam kecemasan, saudara. Tetapi Daud, dia punya hati yang dekat dengan Tuhan. Baik di dalam keadaan Daud, di dalam kehidupannya, semuanya baik. Tetapi di dalam keadaan yang tidak baik itu, Daud, dia tetap mempunyai hubungan dengan Allah. Dia memiliki kepercayaan yang sungguh, yang teguh kepada Allah. Dan dia mempunyai hubungan yang begitu
begitu dekatnya dengan Allah. Saudara-saudara sekalian, demikian juga di tengah keluarga kita, saudara. Ya. Kalau kita terus ada bersama-sama di tengah keluarga, maka saudara, anak dekat dengan papa mama. Demikian juga papa mama dekat dengan anak. Dan saudara-saudara juga boleh dekat dengan sesama kakak adik. Saudara-saudara sekalian, karena apa saudara? Karena hubungan. Demikian juga saudara di dalam kehidupan kita, saudara, seperti apa yang Daud lakukan. Dia mempunyai satu hubungan dengan Allah yang tidak pernah putus-putusnya. Saudara, Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang pokok anggur. Tuhan Yesus berkata, "Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya." Saudara-saudara sekalian, bahwa Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan ini yang mengatakan, "Tinggallah di dalam aku," kata Tuhan Yesus, "dan aku di dalam kamu. Kamu murid-murid adalah ranting-ranting, aku adalah pokok anggur itu. Jikalau ranting itu tinggal di dalam pokok anggur, maka akan berbuah banyak." Nah, saudara-saudara sekalian, bahkan dikatakan juga, "Kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka engkau akan berbuah banyak. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Saudara-saudara sekalian, biar kita boleh mengerti bahwa kehidupan kita setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka saudara, kita mempunyai satu hubungan yang terus-menerus di dalam hubungan kasih kita dengan Kristus, yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Maka itu saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita sudah menerima kasih-Nya. Maka saudara, Tuhan ingin kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Artinya saudara, bahwa kita terus-menerus memiliki satu hubungan yang terus-menerus, yang tidak pernah putus, seperti ranting saudara yang selalu menempel dengan pokoknya itu. Tuhan Yesus berkata, "Jika kamu di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi jika kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, saudara, maka dikatakan kita berbuah banyak." Saudara-saudara sekalian, kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita di dalam kehidupan kita. Ada buah-buah yang boleh nyata sebagai berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam keadaan apapun, saudara. Dan Daud, dia boleh dekat dengan Allah dan dia mempunyai hubungan dengan Allah. Dia mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Allah. Maka saudara, di dalam keadaan kesesakan pun, Daud, dia boleh merasa tenang. Dia boleh merasakan ketenangan itu yang hanya dari Allah saja. Saudara, kalau kita mengetahui, maka seorang raja memiliki tentara, memiliki pasukannya, saudara, yang untuk menjaga Daud. Tetapi saudara-saudara sekalian, Daud sepenuhnya dia mempercayakan hidupnya kepada Allah. Dia bersandar kepada Allah. Dia berserah kepada Allah di dalam segala perkara di dalam kehidupannya yang boleh dialami. Walaupun saudara, di dalam
di dalam bahaya, di dalam ancaman Absalom yang mengkudeta Daud sebagai satu raja bagi bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi saudara, Daud memiliki ketenangan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara, Daud dia memperoleh ketenangan dari Allah sehingga dia boleh dibebaskan dari rasa takut. Daud memperoleh ketenangan dari Allah sehingga dia boleh dibebaskan dari rasa khawatir. Daud mendapatkan ketenangan di dalam hidupnya sehingga dia boleh dibebaskan dari rasa kecemasan. Walaupun saudara nyawanya terancam, jiwanya terancam, Daud percaya saudara. Inilah rahasianya saudara, sedikitnya ada 3 saudara yang kita boleh pelajari. Mengapa Daud memiliki ketenangan di dalam dirinya? Karena yang pertama saudara, Daud percaya bahwa Allah lah yang dapat memberi keselamatan. Daud percaya penuh kepada hanya Allah yang dapat memberikan keselamatan. Di dalam ayat yang kedua B dikatakan, daripadanya Allah keselamatanku. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apakah kita benar percaya kita sepenuhnya kepada Allah? Bahwa Allah adalah sumber hidup itu, bahwa Allah adalah keselamatan kita. Saudara saya yang sudah menerima anugerah Tuhan, yaitu keselamatan, maka saudara, kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah Tuhan yang sudah kita terima. Kita boleh menerima akan keselamatan itu yang daripada Tuhan. Saudara, sehingga Daud dia boleh mengalami ketenangan bahwa hidupnya adalah milik Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan Rasul Paulus saudara, bahwa mati adalah keuntungan, hidup adalah bagi Tuhan. Hidup adalah bagi Tuhan, saudara. Mati adalah keuntungan, saudara. Sehingga saudara, di dalam kehidupan kita saudara, kematian bukan hal yang menakutkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya. Karena kita sudah menerima akan anugerah keselamatan itu. Daud yang mempunyai ketenangan karena dia boleh percaya keselamatan hanya ada daripada Allah saja. Yang kedua saudara, kita melihat bahwa Daud dia mempunyai iman percaya bahwa Allah saja harapannya. Di dalam ayat yang ke-6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapan. Saudara-saudara sekalian, bahwa pemazmur Daud dia boleh sungguh mengalami akan hidup yang penuh dengan pengharapan itu. Karena dia menaruh iman percaya kepada Allah sepenuhnya. Dan dia boleh sungguh menjalin hubungan dengan Allah sebagai sumber hidup dan sumber pengharapan itu. Maka itu saudara-saudara sekalian, kita melihat bahwa Daud menaruh pengharapan satu-satunya pada Allah. Dia tidak menaruh harapan kepada pasukan tentara. Dia tidak menaruh akan harapannya kepada harta miliknya yang mungkin bisa membuat dia boleh mengatasinya daripada
apa yang dia alami kesesakannya dari musuh-musuh. Daud mungkin mengatakan, saya bisa mengalahkan Goliat dengan ketapel. Ya. Mungkin dia menggahkan diri, membanggakan kekuatan dirinya atau kemampuan dirinya. Saudara, tidak. Tetapi Daud percaya hanya Allah harapannya. Saudara-saudara sekalian, di dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-9 mengatakan pengharapan itu adalah saud atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ayat 20, Ibrani 6 ayat 20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudara, kita melihat bahwa pengharapan itu dikatakan saud atau jangkar yang kuat, yang aman bagi jiwa kita. Saudara, jangkar itu untuk melabuhkan kapal yang ribuan ton, saudara. Ketika jangkar itu dimasukkan, tertancap di bawah dasar laut, maka saudara, kapal itu tidak bergerak. Begitu ribuan ton beratnya, saudara. Tetapi saudara, perahu kapal tidak bisa bergerak. Saudara, itulah pengharapan. Pengharapan adalah saud, jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Maka itu saudara, Daud yang memperoleh akan ketenangan di dalam jiwanya, di dalam dirinya, karena dia memiliki pengharapan hanya pada Allah saja. Yang ketiga, saudara, Daud percaya kepada Allah bahwa Allah lah satu-satunya tempat perlindungan. Saudara, tidak ada perlindungan yang lain di dalam kehidupan daripada Daud. Dia bersandarkan, dia boleh bermegahkannya, saudara, akan pasukannya mungkin, saudara, dan kekuatan daripada kerajaannya. Tetapi saudara, Daud dia sungguh menyadari bahwa perlindungan itu ada di dalam Allah. Maka itu saudara, di dalam ayat 9 dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saudara, Daud di saat-saat kesesakan, Daud di saat-saat kesusahan, Daud di saat-saat terancam akan jiwanya, akan nyawanya, dia percaya Allah saja perlindungannya, Allah kota bentengnya. Aku tidak akan goyah. Allah kota benteng, Allah gunung batuku. Bagaimana Daud memiliki ketenangan, kekuatannya daripada Allah, karena Daud percaya Allah sanggup melindungi dia, Allah sanggup menolong dia, Allah sanggup menyelamatkan dia dari musuh-musuhnya. Bahkan anaknya sendiri Absalom yang akan mengkudeta, yang akan membinasakan Daud. Saudara-saudara sekalian, bagaimana di dalam kehidupan kita hari-hari ini, di masa pandemi ini, saudara? Di dalam masa pandemi ini, saudara, yang hari-hari ini terakhir, saudara, kita melihat begitu meningkatnya akan
begitu banyaknya orang-orang yang terpapar daripada COVID-19. Saudara-saudara sekalian, biarlah baik kita hari ini, saudara, di dalam keadaan sehat, maupun saudara yang terpapar COVID-19. Saudara, percayalah, dalam Tuhan ada ketenangan. Biarlah kita boleh curahkan kepada Tuhan. Biarlah kita boleh semakin dekat dengan Allah kita, yang kita percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang dikatakan percayalah kepadanya setiap waktu, saudara. Waktu menunjukkan, saudara, bukan saja kemarin, hari ini, besok, tetapi juga merupakan kesempatan, saudara. Kesempatan yang Tuhan masih berikan. Biarlah, saudara, kita tetap percaya, dikatakan setiap waktu, bahkan juga di dalam segala keadaan kita, saudara. Saudara-saudara sekalian, saya sedikit men-sharingkan, saudara. 1 bulan yang lalu, di akhir bulan Juni, saudara, saya terpapar COVID-19. Saudara-saudara sekalian, waktu itu saya merasa demam, ya, flu, saudara, langsung lalu saya tes antigen dan positif, dan lalu saya melanjutkan tes lagi PCR positif. Saudara-saudara sekalian, ketika saya menerima akan hasil tes ini, saudara, tidak ada sedikit pun akan rasa takut. Tetapi, saudara, saya sungguh merasakan mendapatkan ketenangan dari Tuhan. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa cemas, saudara. Dan saya harus isoman, saudara, selama 14 hari. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan, bagaimana Tuhan yang menolong saya, Tuhan yang menyembuhkan saya. Sehingga pada hari yang ke-14 saya tes PCR lagi. Puji Tuhan, tesnya sudah negatif. Saudara-saudara sekalian, itu semua karena kemurahan Allah. Saudara, apa yang saya alami, saudara, di dalam masa-masa sakit, saudara, saya sungguh mengalami bagaimana kemurahan Allah itu boleh nyata di dalam hidup saya. Saudara, semuanya kemurahan, berkat, kemurahan Tuhan. Demikian juga, saudara, kalau saya juga boleh masih diberikan kesempatan melayani Tuhan. Tahun lalu, saudara, saya melayani Tuhan sudah hampir 32 tahun di dalam seluruh pelayanan saya. Dan ketika saya merenungkan, saudara, kalau saya bisa sampai tahun lalu hampir 32 tahun, dan tahun ini, saudara, saya masih boleh melayani Tuhan, semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Biarlah Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, apapun keadaan saudara saat ini, saudara, dengan situasi kita yang kita hadapi saat ini, saudara, banyak hal yang membuat kita mengalami kesusahan, membuat hal kita mengalami sakit penyakit, membuat hal kita merasa bimbang, merasa ragu, membuat kita merasa putus asa, membuat kita merasa kecewa. Saudara, biarlah pagi hari ini melalui firman Tuhan boleh mengingatkan kita. Biarlah kita boleh senantiasa terus memiliki hubungan dengan Allah. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita boleh tetap terus di dalam tinggal di dalam pokok anggur itu, yaitu Tuhan Yesus.
Dan saudara dan saya adalah murid-muridnya, yang terus kita boleh dekat dengan Allah. Karena hanya dekat dengan Allah, kita boleh mengalami ketenangan. Satu ketenangan yang sejati, yang membebaskan kita, saudara, dari rasa takut, yang membebaskan kita dari rasa khawatir, saudara. Mungkin saudara hari ini ada yang merasa khawatir akan hari depan. Kapan pandemi ini akan berakhir, saudara, tidak ada yang dapat memastikan. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, saudara, kalau hari ini kita masih hidup, kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi kesehatan. Kalaupun juga di antara Bapak Ibu Saudara mengalami satu penyakit, biarlah saudara kita boleh datang kepada Tuhan. Kita memohon kasih Tuhan, belas kasihan Tuhan, kemurahan Allah yang boleh nyata di dalam hidup kita. Saudara, kita akan mengakhiri melihat di dalam Mazmur 23 ayatnya yang ke-6. Mazmur 23 ayatnya yang ke-6. Mazmur 23 ayatnya yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, kita mengenal Mazmur 23, di mana pemazmur Daud berkata di dalam ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, bahkan di lembah kekelaman, di dalam bahaya, saudara, Daud percaya bahwa Allah tetap bersertanya. Saudara, biarlah kita juga boleh sungguh memiliki iman, percaya kita kepada Allah yang telah diteladani oleh Daud. Bagaimana saudara, Daud yang percaya penuh kepada Allah, dan sebagai gembala yang memimpin, yang memelihara, yang melindungi, yang menjaga siang dan malam, yang senantiasa memimpin di dalam kehidupan kita. Maka itu saudara, di dalam ayat yang ke-6 dikatakan kebajikan, yaitu yang mendatangkan kebaikan, dan kemurahan. Di dalam bahasa Inggrisnya saudara, di sana dipakai goodness dan love. Kebajikan dipakai goodness, kebaikan, dan kemurahan dipakai love, kasih. Saudara, kalau dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, akankah pada saat kita ditolong oleh Tuhan? Bukan, tetapi sedang dikatakan seumur hidup. Daud percaya bahwa kebajikan, kebaikan Allah, dan kemurahan daripada kasih Allah yang akan mengikuti aku seumur hidup. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa, selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, inilah janji Tuhan. Biarlah saudara kita percaya di dalam seluruh kehidupan kita. Hari lepas hari yang akan kita jalani akan hari esok yang kita tidak tahu, saudara. Tapi kita percaya, saudara, kebajikan, kebaikan, dan kemurahan Allah itu mengikuti saudara dan saya seumur hidup kita. Dan suatu hari saudara, kita akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudara sekalian,
saya mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan seperti apa yang dikatakan Mazmur 34 ayat yang 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagia orang yang berlindung padanya. Kecaplah artinya rasakanlah. Lihatlah, saksikan, alami akan kebaikan Allah, kemurahan Allah itu di dalam hidup kita. Bahkan dikatakan berbahagialah orang yang berlindung pada Allah. Saudara, kalau saudara boleh menyaksikan akan kehidupan saudara, keluarga saudara hari ini, saudara, apa yang saudara akan katakan? Cobalah saudara renungkan. Apakah saudara akan berkata, Tuhan, ini kemurahan-Mu atas saya, atas keluarga saya, akan saat ini keadaan kami. Saudara akan berkata, ini berkat kemurahan-Mu ya Tuhan. Saudara, sampai hari ini, kalau saudara sehat dan tidak mengalami sakit penyakit, bahkan saudara tidak terpapar akan COVID-19, saudara, itu berkat kemurahan Allah. Atau saudara berkata, kalau saya boleh sembuh daripada sakit penyakit, kalau saya boleh sembuh daripada sakit COVID-19, Tuhan Yesus yang sudah menolong menyembuhkan saya percaya. Itu berkat kemurahan Allah. Saudara berkata, saya masih bisa bekerja di tempat saya bekerja di masa pandemi COVID ini. Itu semua berkat kemurahan Allah. Kalau saudara hari ini mengalami akan ketika ada pekerjaan, saudara karena PHK, biarlah di masa pandemi ini saudara percaya ada pertolongan Tuhan. Tuhan akan membuka jalan keluar. Tuhan memberi kekuatan pertolongan kepada saudara. Saudara akan berkata, itu berkat kemurahan Allah. Kalau sampai hari ini saudara masih diberikan kekuatan, pertolongan Tuhan yang boleh nyata sesuai janji Tuhan, ada jalan keluar bagi orang-orang yang boleh datang sepenuhnya berserah kepada Tuhan dan sepenuhnya bersandar kepada pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara mungkin berkata, saya masih bisa melakukan usaha, bisnis, profesi saya sebagaimana Tuhan tempatkan saya, profesi saya, di mana saya masih bisa bekerja. Saya masih boleh menerima penghasilan dalam kehidupan saya setiap bulan. Saya masih memperoleh berkat Tuhan, walaupun di dalam usaha bisnis penghasilan semakin berkurang. Saudara akan berkata itu berkat kemurahan Allah. Bapak Ibu Saudara akan berkata, anak-anak saya masih bisa studi, masih bisa kuliah dan melanjutkan akan studinya di jenjang yang lebih tinggi. Di masa ini, saudara akan berkata itu berkat kemurahan Tuhan. Saudara berkata, saya sudah lanjut usia, saya penuh dengan kelemahan, saya penuh dengan sakit penyakit, saya mengalami sakit penyakit. Di dalam kelemahan tubuh saya bersyukur Tuhan senantiasa memberi kekuatan bagi saya. Tuhan yang melindungi, menjaga saya.
hari-hari yang saya boleh jalani penuh dengan sukacita. Saudara berkata, itu berkat kemurahan Allah. Yang terakhir, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai di tengah keluarga kami, juga saudara, kalau sampai hari ini kami masih boleh diberi kesehatan, kekuatan, dan masih boleh melayani Tuhan, itu berkat kemurahan Allah. Saudara, mari kita boleh setiap kita yang sudah mengalami berkat kemurahan Allah ini, dan ketika kita boleh menyaksikan menjalani kehidupan kita hari ini di masa pandemi COVID yang begitu mengerikan, yang begitu mengancam jiwa kita, di mana kita melihat begitu berita setiap hari puluhan ribu, bahkan sampai 50-an ribu mereka yang terpapar dalam satu hari. Saudara-saudara sekalian, biarlah kita merenungkan, biarlah kita menyadari bahwa kita punya Allah yang besar. Biarlah kita percaya kepada Allah dan kita memuji akan kebesarannya, dan senantiasa kita boleh datang mohon pengampunan Tuhan karena dosa-dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Saudara, saya mengajak kita, mari kita menyanyi, memuji Tuhan. Kami mau memuji kebesaran. Mari saudara, kita memuji Tuhan bersama-sama pujian. Amen.
Engkau Allah yang patut didirikan, Engkau Allah yang patut dipuji, dimuliakan. Kami bersyukur ya Tuhan oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh memuji Engkau, menyembah-Mu, dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami Tuhan. Ajar kami untuk belajar Tuhan di dalam segala keadaan kami Tuhan. Kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kami. Kebajikan dan kemurahan yang mengikuti aku seumur hidupku. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, oleh karena kebaikan kemurahan-Mu ya Tuhan, anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Biarlah Tuhan, pagi hari ini kami datang kepada-Mu Tuhan dengan kerendahan hati kami. Kami mau mengaku dosa kesalahan kami. Ampuni Tuhan akan dosa kesalahan kami yang seringkali Tuhan kami mendukakan hati Tuhan. Biarlah Tuhan Kau dengan darah-Mu sekali lagi membasuh, menyucikan akan setiap diri kami. Tuhan, ajar kami boleh hidup benar, hidup suci di hadapan-Mu. Di tengah-tengah wabah ini Tuhan, kami bersyukur untuk segala berkat yang senantiasa Kau nyatakan bagi setiap kami jemaat-Mu Tuhan, di tengah keluarga kami masing-masing. Kami bersyukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Selanjutnya kita akan bersama-sama memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan dapat jemaat transfer ke nomor rekening yang tertera di layar, atau jemaat dapat juga membawanya ke gereja. Mari kita dengan penuh ucapan syukur, kita bersama-sama naikkan pujian. Ku ada sebab anugerah. Kasih
doa persembahan. Kita terus berdoa sehati saudara bagi wabah COVID-19 yang sampai hari ini saudara yang terus meningkat. Kita mohon kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan menolong bangsa negara kita sehingga boleh dapat menanggulangi daripada wabah COVID-19 ini. Kita mau berdoa bagi mereka yang terpapar, baik di rumah sakit maupun juga di rumah isoman, maupun juga di tengah jemaat kita yang ada terpapar COVID. Biarlah Tuhan yang menolong, menyembuhkan, memulihkannya. Kita berdoa vaksin nasional yang terus boleh berjalan dilakukan sehingga boleh dapat berjalan dengan lancar. Semua jemaat juga boleh menerima vaksin. Kita berdoa bersama-sama. Saya akan berdoa memimpin doa ini. Bapa Surgawi, kami mau berdoa bagi bangsa negara kami ya Tuhan. Kau mengetahui keadaan bangsa negara kami Tuhan di masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Saat-saat ini Tuhan, di mana semakin meningkatnya mereka yang terpapar COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, di seluruh Indonesia puluhan ribu yang terpapar daripada COVID. Saat ini mereka yang belum sembuh, baik di rumah sakit isoman dan di rumah mereka masing-masing. Di tengah zaman kami juga yang Tuhan yang terpapar saat kami mohon belas kasihan kemurahan Tuhan yang boleh menjamah, menolong, menyembuhkan daripada sakit penyakit ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau yang memulihkannya, Engkau yang boleh memberikan kesembuhan dengan sempurna. Tuhan, kami mau berdoa bagi anak-anak-Mu Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu yang mengalami akan COVID atau penyakit yang lain saat ini Tuhan. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menjamah, menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa menyerahkan Tuhan bagi penanggulangan daripada wabah COVID ini, bagi bangsa negara kami, pemerintah pusat daerah. Biarlah Tuhan memberi hikmat penolongnya Tuhan, sehingga bangsa kami juga ya Tuhan boleh berakhir daripada masa pandemi ini. Kami berdoa untuk vaksin nasional yang sedang dijalankan. Kiranya Tuhan yang menolong, memimpin, memberkati sehingga seluruh penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke setidaknya 70-80% mereka yang boleh divaksin, dan kalau boleh semuanya Tuhan seluruh penduduk Indonesia boleh menerima vaksin. Kami berdoa juga seluruh jemaat kami Tuhan, biarlah mereka seluruhnya boleh menerima vaksin. Kami percaya dan mohon berkat Tuhan, biarlah vaksin yang kami terima Tuhan di tengah-tengah jemaat, di tengah keluarga jemaat Tuhan boleh sungguh bermanfaat ya Tuhan. Tuhan, kami percaya terlebih lagi Tuhan, Engkau Allah yang melindungi kami, Engkau Allah pelindung kami Tuhan, Engkau kata benteng kami, Engkau gunung batu kami. Biarlah Tuhan Engkau juga terus menolong kami Tuhan, supaya kami juga boleh memiliki hubungan dengan Tuhan. Kami boleh dekat dengan Tuhan di dalam keadaan apapun yang Tuhan yang kami alami. Kami boleh melihat kemurahan Tuhan, kami boleh menyaksikan kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, kebaikan Tuhan yang boleh nyata atas kami, atas bangsa kami Tuhan. Engkau yang memulihkan Tuhan bangsa negara kami Tuhan daripada pandemi COVID-19 ini. Tuhan juga yang menolong memulihkan ekonomi, sosial, politik, semuanya Tuhan bagi kesusahan bangsa negara kami ini. Biarlah Tuhan Kau juga
segala dosa dan salah daripada bangsa kami. Terima kasih Bapa untuk pengampunan anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa yang Kau berikan Tuhan bagi kami yang boleh datang dengan hati yang sungguh-sungguh memohon akan belas kasihan, akan kemurahan pengampunan yang daripada. Terima kasih Bapa. Kami berdoa naikkan syafaat ini. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan juga akan persembahan yang kami bawa. Biarlah Tuhan, persembahan yang kami bawa ini boleh sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat-Mu Tuhan yang Engkau masih berikan kepada kami sampai saat ini Tuhan. Sehingga kami juga boleh sungguh menyatakan syukur kami kepada Tuhan, dan kami boleh bawa persembahan syukur kami, persembahan kami kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh mau menerima dan boleh berkenan atas segala persembahan kami. Terlebih lagi Tuhan, kami mau mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan, di tengah keluarga, usaha, pekerjaan, studi anak-anak, dan juga Tuhan di dalam masa-masa yang sulit. Tuhan, berkat-Mu juga Engkau curahkan atas kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita mengakhiri akan ibadah kita menaikkan pujian doxology. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan pertolongan Roh Kudus kiranya melindungi, menyertai, dan memberkati saudara-saudara sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Saudara, satu pengumuman yang ingin saya sampaikan. Selama di dalam bulan Agustus ini, saudara, ada 5 minggu ya, ibadah minggu, ibadah umum kita. Dan saudara, minggu ketiga, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat akan dilayani oleh hamba Tuhan dari dosen Seminari Alkitab Asia Tenggara. Ya, kita bersyukur di dalam
bulan Agustus ini kita boleh belajar dari kitab Mazmur, beberapa kitab Mazmur, dan juga saat teduh kita ya 3M Bapak Ibu, kita sedang membaca firman Tuhan dalam saat teduh kita ya dari Mazmur. Kiranya jemaat boleh terus mengikuti ibadah kita di minggu-minggu yang akan datang dan juga mengikuti saat teduh 3M. Tuhan memberkati.